Ya, saya beritahu ya, kenapa perkara itu tidak segera P21 dan apa artinya P21? P21 itu kalau ketika kepolisian memberkaskan menganggap lengkap, dia mengirim ke jaksa menerbitkan namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya dia kirim kepada jaksa, Pak Jaksa, ini saya punya perkara begini, tolong dikemas perkara ini supaya naik. Nah, di dalam proses naik itu ada namanya P17. Kemudian bahwa berkas belum lengkap, P18 ditulisi yang harus dilengkapi apa, P19, kemudian P20 dan P21 kalau sudah dinyatakan lengkap. Nah, sejauh ini menurut saya kepolisian itu tidak bisa melengkapi. Jadi secara teorinya, saya selalu mengatakan perkara itu yang menjadi menjadi penguasanya untuk sampai ke pengadilan itu namanya jaksa penuntut umum, di dalam bahasa Latinnya dominus litis. Dominus litis itu orang yang mendominasi perkara. Yang mendominasi perkara adalah jaksa, karenanya jaksa memberi petunjuk. Pertanyaannya, kenapa hingga hari ini polisi seperti teka-teki? Karena polisi ini sudah terlanjur di bawah eranya Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sudah semacam menjadi kaki tangannya Pak Jokowi, sehingga anak buahnya yang baik-baik pun kasihan juga. Makanya perkara bolak-balik ya. Jadi bukan hanya Pak Jokowi ya, masyarakat itu merasa tertipu setipu-tipunya, masyarakat merasa terlama selama-lamanya, masyarakat merasa tidak jelas sejelas-jelasnya. Jadi karena tidak jelas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi. Dalam perkara ini, pihak Roy Suryo menuding ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Sementara itu pihak Jokowi punya keyakinan yang kuat bahwa ijazahnya itu asli. Maka inilah teman yang menjadi pertentangan, ada dua kubu pro dan kontra. Ada yang mendukung Roy Suryo dan juga ada yang mendukung Jokowi. Toh sampai hari ini teman ya, sebagai wasitnya yaitu kepolisian yang kabarnya sudah mengajukan berkasnya ke pihak kejaksaan, sampai hari ini pun juga belum ada P21. P21 itu artinya berkas sudah lengkap sesuai dengan data faktanya, kemudian setelah itu diajukan ke pengadilan teman untuk disidangkan. Bahkan kemarin pihak Termol atau pendukung Jokowi sudah menyampaikan optimis bahwa Roy Suryo akan mendapatkan P21 setelah berkas itu sudah lengkap temannya. Kalau sudah P21 maka siap dibawa ke pengadilan. Namun sampai hari ini pun belum ada namanya P21 dari kejaksaan. Maka hal ini menjadi pertanyaan publik teman ya. Mengapa hanya membongkar mengenai ijazah saja? Waktunya perlu waktu yang setahun teman ya, setahun lebih untuk mengungkapkan mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi itu. Padahal teman-teman ya, kasus ijazah palsu itu sudah pernah ada dan itu penanganannya cepat teman-teman ya. Tapi berbeda dengan Jokowi ini, penanganannya begitu lambat dan sangat lambat teman, memerlukan waktu 1 tahun lebih untuk mengungkap mengenai ijazah Jokowi. Nah, mengapa kasus ini bisa lama? Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Mengapa bisa lama kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Jokowi? Kita tonton video yang satu ini. Momen ketika Roy Suryo skakmat polisi, bandingin lambatnya kasus ijazah sama kasus Verdi Sambo. Saya ingin tampilkan inilah perkara yang bisa masuk tidak hanya Museum Rekor Indonesia, tapi The Guinness Book of Record. Ya. Kenapa begitu? Karena waktunya panjang sekali. Jadi untuk sampai P21, coba kita lihat ya. Mohon bisa ditampilkan. Jadi Indonesia itu punya banyak kasus-kasus yang legend. Nah, yang pertama adalah kasus yang kita tahu adalah kasus ketika waktu itu ada seorang jenderal polisi yang kemudian terlibat dalam ya kita tahulah kasusnya adalah kasus ketika dia awalnya adalah seorang apa itu jabatannya Pak Firly ini? Kok Firly? Sorry, bukan Firly. Apa? Verdi Sambo. Oke. Ya, gitu. Ya, waktu itu ketika kasus LP dibuka itu tanggal 8 Juli tahun 2022. Kalau mungkin bisa tampil. P21-nya Pak Verdi Sambo itu meskipun untuk kasus itu sangat heboh ya. Tanggal 28 September 2022, total waktu untuk P21 sebuah kasus yang sangat besar tuh Mbak Aya, itu 72 hari.
Ya. Nah, Oke. itu Tapi menurut Anda itu cepat atau tidak? ya itu wajar. Wajar. Karena itu Baik. ada yang terbunuh kemudian rame. Kemudian ada kasus kedua yang ini juga luar biasa heboh di seluruh Indonesia. Kasus Jessica Wongso, kopi sianida. LP dibuka 6 Januari 2016. Kemudian P21-nya 25 Mei 2016 juga. Artinya dari 6 Januari sampai 25 Mei. Waktu total waktunya 141 hari. Ini luar biasa panjang juga. Nah, yang menarik, Karena kasusnya cukup rumit mungkin Mas Roy. kasusnya rumit dan saya kebetulan juga sempat masuk juga ke dalam Oke. perkara itu ya, menjadi salah satu ahli melawan Rismond. Rismond juga ikut. Tapi Rismond, walaupun akhirnya sempat menjadi rekan. iya, tapi waktu itu musuh dan sekarang musuh lagi. Akhirnya kembali ke kita lah dia ya. Oke. Gitu loh. Jadi dia belain Jessica waktu itu. Nah, sementara kasus ini yang luar biasa. Kasus yang sekarang terjadi, LP-nya dibuka itu tanggal 30 April. Dan hari ini ketika rakyat bersuara itu sudah tanggal 26 Mei. Berapa harinya? 392 hari. 1 tahun 26 hari. Tepuk tangan untuk ulang tahun kasus ini. Ya, jadi artinya gini, Mbak ya. Ya, ini kasus ini memang tidak mungkin terjadi sangat panjang dan sangat berliku-liku. Kalau apa? Kalau buktinya memang tidak kuat. Buktinya memang tidak ada. Kalau buktinya ada, cukup selembar ijazah. Itu kata rektor, Prof. Ova Emilia. Is a piece of paper. Hanya a piece of paper saja. Itu cukup 1 lembar. Itu bukti utama. Ngapain buktinya ada 709 bukti, 120 sekian saksi, kemudian ahlinya ada 25. Tapi sampai sekarang nggak P21. Jadi memang kasusnya boncos dan ijazahnya 99,9% palsu. Tapi kan kalau Itu teman-teman ya yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Mengapa begitu lama membongkar terkait ijazah mantan Presiden Jokowi itu? Jawabannya adalah karena memang 99,9% palsu, kata Roy Suryo. Coba kita lihat teman-teman ya, mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi ini. Dr. Tifa pun sebenarnya sudah meneliti mengenai foto yang ada di ijazah tersebut teman ya. Itu bukan foto Jokowi. Dilihat dari apa? Dilihat dari mata, alis, hidung, kemudian gigi. Jadi gigi ini tidak bisa berubah teman ya. Struktur gigi sama. Kemudian dagunya itu juga diteliti. Dan Dr. Tifa berkesimpulan itu bukan Jokowi. Nah, kalau kita bisa lihat ke belakang lagi teman ya, ketika Jokowi menjadi wali kota, kemudian Jokowi menjadi gubernur, Jokowi menjadi presiden, itu fotonya kan ada. Nah, itu kalau kita runtut, itu sama teman ya, foto Jokowi sama. Tetapi kalau kita ke belakang lagi teman ya, mulai Jokowi, kalau kita lihat ada foto Jokowi di pernikahan adiknya teman ya, itu juga ada. Kemudian kita hubungkan dengan foto ijazah itu jelas berbeda teman. Itu menurut pandangan saya berbeda. Dan inilah teman yang membuat masalah ini berlarut karena memang menyangkut orang besar. Jokowi adalah mantan presiden. Apalagi Jokowi ini juga punya andil besar mensukseskan Prabowo menjadi presiden. Ikut cawe-cawe. Tentu saja Pak Prabowo ini berhutang budi kepada Jokowi. Nah, oleh karena itulah yang membuat masalah ini sulit untuk dibongkar mengenai ijazah Jokowi. Apakah bisa dibongkar hari ini? Ya mungkin bisa, mungkin tidak teman ya. Tapi kalau presidennya yang antagonis dengan Prabowo Subianto, yang antagonis dengan Jokowi, mungkin sangat mudah untuk dibongkar mengenai ijazah ini teman. Apakah palsu atau asli ijazah Jokowi? Karena kasus ini menjadi perhatian publik teman, yang tidak selesai-selesai. Padahal kasusnya itu mudah mengenai selembar kertas ijazah, yang itu sangat mudah dibuktikan. Tetapi waktu terus berlalu sampai 1 tahun lebih teman, dan ini belum kelar juga mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi. Apa kabar Pak Jokowi? Dan hari-hari ini Jokowi juga akan terjun ke lapangan teman, mensukseskan PSI. Karena kemarin Jokowi pernah menyatakan dalam sebuah orasinya, dalam sebuah pidatonya, akan berjuang untuk PSI. Dan saat ini Jokowi akan terjun ke lapangan untuk membantu anaknya teman ya, menjadi ketua umum PSI agar sukses teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau anak itu sudah mandiri, sebenarnya orang tua tidak perlu ikut campur, tidak perlu terjun langsung ke lapangan teman. Nah, karena anaknya belum mandiri, mungkin teman ya, Jokowi harus terjun langsung untuk membantu anaknya agar sukses menjadi ketua umum PSI.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.